Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, dan atas keluarga dan para sahabat, serta kepada mereka yang mengikuti hingga akhir kiamat dan setelahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga saat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang Islam dan gender. Topik ini sangat relevan untuk dibahas, mengingat banyaknya kesalahpahaman yang beredar di masyarakat tentang posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Topik ini juga penting di tengah upaya global mencari kesetaraan gender yang seringkali dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tapi sebelum itu, apa sih itu gender? Gender menurut Islam adalah konsep yang mengacu pada peran, tanggung jawab, dan harapan yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam Islam, konsep dan gender berakar pada prinsip kesetaraan dan keadilan, yang berarti individu dihargai berdasarkan amal dan takwanya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan artinya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah keturunan yang sebagian yang lain. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara di mata Allah. Kesetaraan ini bukan berarti bahwa keduanya memiliki peran yang sama persis, tetapi bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara adil dengan fitrah masing-masing. Konsep ini juga mempertegas bahwa Islam memandang manusia berdasarkan keimanan dan ketakwaannya, bukan atribut biologis semata. Dalam Islam, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk melengkapi satu sama lain. Peran-peran ini telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan fitrah dan kemampuan masing-masing pada jenis kelamin. Kesetaraan ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, pendidikan, maupun hak-hak yang lainnya. Nah, berikut adalah kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam. Islam adalah agama yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai prinsip utama. Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah utama bagi keluarga. Sementara itu, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih apakah ingin bekerja atau fokus pada peran domestik. Pilihan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap fitrah perempuan tanpa mengurangi nilai kontribusinya dalam masyarakat. Sejarah Islam juga mencatat banyak perempuan memainkan peran besar berbagai bidang, seperti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, adalah seorang pengusaha sukses yang mendukung sepenuh dengan dakwah Nabi. Beliau ini adalah contoh nyata bagaimana Islam menghargai perempuan dalam bidang ekonomi. Selain itu, Aisyah, istri Nabi yang lainnya, dikenal sebagai salah satu ulama dalam Islam. Aisyah R.A. meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis, menjadi sumber ilmu dari banyak sahabat Rasulullah. Bahkan dalam konteks pemerintahan, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif. Sebagai contoh, Ratu Balkis, seorang pemimpin yang bijaksana dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan memimpin dan keadilan yang bijaksana. Kisah ini menjadi bukti Islam membatasi perempuan untuk menduduki posisi strategis, asalkan dilakukan dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama.
Namun harus diakui bahwa ada banyak kesalahpahaman berkembang tentang isu-isu gender dalam Islam. Sebagai orang yang menilai bahwa Islam mengekang kebebasan perempuan, padahal sebelum datangnya Islam, perempuan di Jazirah Arab mengalami penindasan yang luar biasa. Mereka hidup memiliki hak warisan, tidak dihargai, bahkan bayi perempuan seringkali dikubur hidup-hidup. Islam hadir untuk menghapus praktik-praktik dan memberikan hak yang setara kepada perempuan. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, kita melihat teladan yang sempurna dalam memperlakukan perempuan. Beliau selalu menghormati pendapat perempuan, membantu pekerjaan rumah tangga, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Sebagai contoh dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mendengarkan Ummu Salamah yang sangat bijak yang akhirnya membantu menyelesaikan situasi yang saat itu. Hak perempuan dalam Islam. Islam memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas warisan, dan hak untuk memilih pasangan hidup. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini menegaskan pentingnya pendidikan bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam sejarah Islam banyak perempuan yang menjadi tokoh-tokoh besar dalam ilmu pengetahuan dan dakwah, seperti Aisyah dan Rabi'ah al-Adawiyah. Mereka membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang sama dengan laki-laki jika diberikan kesempatan yang sama. Selain itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat. Sebagai ibu, mereka adalah pendidik utama generasi mendatang. Rasulullah SAW juga bersabda, surga berada di telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya peran seorang ibu dalam Islam. Namun peran perempuan tidak hanya berbatas kepada urusan rumah tangga. Dalam sejarah kita juga melihat perempuan seperti Syifa binti Abdullah yang dipercaya Rasulullah untuk mengelola pasar di Madinah. Syifa dikenal karena kemampuan manajerialnya yang luar biasa yang membantu menciptakan tatanan ekonomi yang adil. Nah, selanjutnya adalah keadilan gender dalam Islam. Prinsip keadilan gender dalam Islam adalah memberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan fitrah masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, dengan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ayat ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban hubungan gender. Tingkatan kelebihan yang disebut di sini bukan untuk menindas perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan tambahan yang diberikan kepada laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Sebagai contoh, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, sementara perempuan memiliki hak untuk menjaga harta suaminya. Dengan ini adalah bentuk keadilan yang sejalan dengan fitrah manusia. Perbedaan ini bukanlah bentuk dari diskriminasi, melainkan pembagian tanggung jawab yang adil agar keluarga dan masyarakat berfungsi dengan baik. Nah, tantangan pada masa kini tentang gender yaitu adalah meskipun Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang terkait isu dan gender masih ada di zaman sekarang. Salah satu tantangan besar adalah penyebab budaya dari patriarki yang seringkali disalahartikan sebagai ajaran Islam. Praktik-praktik ini harus diluruskan agar tidak mencoreng nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Selain itu, globalisasi dan modernisasi seringkali membawa nilai-nilai keadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, konsep kebebasan yang tidak terkendali dapat mengaburkan batasan syariat yang telah diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami Islam secara
komprehensif agar dapat menavigasi tantangan ini dengan baik. Langkah untuk menuju pemahaman yang benar, yaitu untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, memperkuat pendidikan Islam yang menyeluruh hingga masyarakat memahami ajaran Islam yang sebenarnya tentang gender. Kedua, mempromosikan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam sebagai inspirasi. Ketiga, meluruskan kesalahpahaman melalui dialog dan penyebaran informasi yang benar. Keempat, melibatkan ulama dan cendekiawan untuk mengkaji ulang interpretasi tentang teks-teks agama yang sering sekali disalahpahami. Nah, sudah cukup materi dari saya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa Islam memandang gender dengan prinsip kesetaraan, keadilan yang berdasarkan pada fitrah masing-masing. Jika kita memahami dan menerapkan prinsip ini dengan benar, insya Allah akan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh berkah. Nah, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semua dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.